Oke teman-teman, jadi yang pertama kita punya materi pengertian dari administrasi. Administrasi secara umum merupakan administrasi tidak lebih dari kegiatan atau pekerjaan tulis menulis, catat mencatat, mengirim dan menyimpan data keterangan yang dilakukan oleh sejumlah personel. Nah, sedangkan administrasi pendidikan di sekolah merupakan seluruh proses pengelolaan dan pengendalian usaha kerja dan pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang pada lembaga dengan daya gunakan berbagai sumber dan metode serta alat tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan di sekolah merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aspek kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Ini mencakup perencanaan kurikulum, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemeliharaan fasilitas, evaluasi kinerja, dan interaksi dengan berbagai pihak terkait. Administrasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, efisien, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan keseluruhan. Materi selanjutnya yang kedua yaitu tentang fungsi manajemen sekolah. Yang pertama itu planning atau yang biasa kita sebut dengan perencanaan. Jadi proses pemikiran tentang bagaimana kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara detail dan efisien. Kemudian fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama. Untuk yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Upaya yang harus dilakukan oleh seseorang, kepala sekolah atau orang lain yang ditunjuk, jadi directing atau pengorganisasian. Koordinasian, upaya untuk menyamakan persepsi dan tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sehingga semua kegiatan organisasi yang berbeda dalam unit serta jenis kegiatan yang dapat mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu tujuan dan melihat untuk membandingkan apakah kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Penyempurnaan informasi, ide, gagasan, pendapat, dan saran-saran, bahkan kritik secara timbal balik dalam rangka melancarkan proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan pengajaran. Pengelolaan pengajaran dalam istilah John S. Keynes disebutkan instructional leadership. Pada hakikatnya adalah penataan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengajaran, mulai dari perencanaan kurikulum sampai dengan pengembangan dan evaluasi kurikulum. Kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah dalam rangka pengelolaan pengajaran seperti pemberian tugas, terus menyusun program kerja, menyusun kalender sekolah, pengaturan jadwal pelajaran, menyusun rencana pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, pengelola evaluasi belajar atau biasanya ada 3 yaitu UTS, UAS, dan UN, membuat laporan kemajuan dan melakukan pembinaan terhadap guru. Lalu seterusnya adalah pengelolaan kesiswaan, pengelolaan personalia atau kepegawaian. Beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kepegawaian adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah perencanaan pegawai dan pengembangan pegawai. Pengelolaan alat sudah. Alat pelajaran ada 3. Yang pertama itu perencanaan jenis dan jumlah alat. Perencanaan jenis dan jumlah alat pelajaran merupakan langkah awal dalam pengelolaan alat pelajaran. Guru perlu merencanakan dengan cermat alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelajaran serta menentukan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kelas dan materi yang diajarkan. Misalnya dalam mata pelajaran sains, guru perlu merencanakan jenis alat seperti mikroskop, alat ukur, model-model demonstratif yang lain itu. Yang kedua ada pengadaan alat pelajaran. Setelah perencanaan, guru atau sekolah perlu melakukan pembelian atau peminjaman alat
tuntas untuk memastikan bahwa alat yang diperoleh sesuai dengan standar yang diinginkan. Tentang pengelolaan keuangan. Kegiatan pengaturan keuangan di sekolah itu meliputi kegiatan perencanaan sumber keuangan, pengalokasian atau penganggaran, pemanfaatan dan pembukuan, penyimpanan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sekolah. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Keterlibatan orang tua, murid dan masyarakat di sekolah memiliki peran sentral dalam mengatasi berbagai tantangan terkait pencapaian prestasi dan mutu pendidikan serta keberhasilan akademik siswa. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan hubungan ini dapat dijelaskan seperti pertama ada keterlibatan orang tua di masyarakat, pemberdayaan orang tua sebagai mitra pendidikan. Dengan melibatkan orang tua di masyarakat secara aktif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat hubungan positif antara sekolah dengan masyarakat. Ada yang ditanyakan? Teman-teman? Menurut saya sudah cukup, sangat amat jelas gitu. Terima kasih teman-teman.